Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Fadila, NIM G141700055. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pemodelan Tuberkulosis di Jawa Timur tahun 2019 dengan Geographically Weighted Negative Binomial Regression di bawah bimbingan Ibu Dr. Insinyur Anik Juraida MS dan Bapak Insinyur Aam Alamudi MSI. Pokok bahasan pada kesempatan kali ini meliputi pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, simpulan, serta daftar pustaka. Pendahuluan. Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Penyakit tuberkulosis ini menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat baik Indonesia maupun masyarakat dunia, sehingga penanggulangan tuberkulosis menjadi salah satu tujuan pembangunan kesehatan berkelanjutan. Indonesia sendiri merupakan negara dengan kasus tuberkulosis tertinggi kedua di dunia. Pada tahun 2019, angka tuberkulosis yang tinggi itu dilaporkan berasal dari daerah dengan jumlah penduduk yang besar, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kasus tuberkulosis di ketiga provinsi tersebut mencapai angka 45% dari keseluruhan kasus tuberkulosis yang ada di Indonesia. Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu penyumbang kasus tuberkulosis terbanyak, yaitu sebanyak 64.311 kasus dengan case notification rate sebesar 165 kasus tuberkulosis per 100.000 penduduk. Penanggulangan tuberkulosis tidak bisa dilakukan secara generalisir karena bisa saja faktor yang berpengaruh di setiap wilayahnya itu berbeda-beda. Kejadian tuberkulosis merupakan data cacahan dan merupakan kejadian yang jarang terjadi. Oleh karena itu dapat digunakan pendekatan model Poisson yang didekati dengan sebaran Poisson untuk menganalisisnya. Model Poisson ini sangat cocok digunakan apabila rataan dan ragam memiliki nilai yang sama, atau kondisi ini disebut juga dengan kondisi ekidispersi. Pada umumnya, seringkali ditemukan kondisi di mana nilai ragam itu jauh lebih besar dibandingkan nilai rataan, atau kondisi ini disebut dengan kondisi overdispersi. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengatasi overdispersi ini adalah pendekatan dengan sebaran binomial negatif. Pada data berupa area dapat ditambahkan efek spasial, baik itu efek keragaman ataupun efek dependensi spasial. Jika terdapat efek keragaman, maka akan digunakan geographically weighted regression, sedangkan jika terdapat efek dependensi, maka dapat digunakan spatial autoregressive model. Tujuan penelitian. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah menentukan faktor-faktor yang memengaruhi jumlah kasus tuberkulosis di Provinsi Jawa Timur tahun 2019 dengan menggunakan model spasial. Metode penelitian. Data yang digunakan pada penelitian ini terdiri atas 1 peubah respon dan 6 peubah penjelas. Sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur dan Profil Kesehatan Jawa Timur tahun 2018 dan 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Objek penelitian itu terdiri dari 38 kabupaten kota yang berada di Provinsi Jawa Timur. Berikut adalah prosedur analisis yang telah dilakukan selama penelitian ini. Hasil dan pembahasan. Eksplorasi data. Berikut adalah sebaran angka kasus tuberkulosis di kabupaten kota di Jawa Timur pada tahun 2019 beserta nilai statistika deskriptifnya. Berdasarkan eksplorasi yang telah dikerjakan, diperoleh bahwa angka tuberkulosis tertinggi terdapat pada Kota Madiun, yaitu sebanyak 401 kasus tuberkulosis per 100.000 penduduk. Sedangkan untuk kasus terendah itu terdapat pada Kabupaten Pacitan dengan 66 kasus tuberkulosis per 100.000 penduduk. Dapat dilihat juga pada peta, pada bagian timur dan bagian utara dari Provinsi Jawa Timur, sebagian besar wilayah itu memiliki angka kasus tuberkulosis yang berkisar antara 150 sampai dengan 234 kasus tuberkulosis per 100.000 penduduk. Sedangkan sebagian besar wilayah yang berada di bagian barat Provinsi Jawa Timur itu memiliki angka tuberkulosis yang lebih rendah, yaitu berkisar antara 66 sampai 150 kasus tuberkulosis per 100.000 penduduk. Selain itu dapat dilihat juga terdapat beberapa wilayah memiliki angka kasus tuberkulosis yang jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah sekitarnya, yaitu Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kediri, Kota Malang, Probolinggo. Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa daerah kota itu memiliki angka kasus tuberkulosis yang lebih tinggi dibandingkan daerah kabupaten. Selanjutnya dilakukan pengecekan multikolinearitas. Pengecekan multikolinearitas dilakukan dengan
menggunakan nilai variance inflation factor atau VIF pada peubah penjelas. Jika nilai VIF ini lebih besar dari 10, maka dapat dikatakan terjadi multikolinearitas pada peubah penjelas. Berikut adalah hasil perhitungan VIF dari keenam peubah penjelas yang digunakan. Berdasarkan hasil perhitungan ini, diketahui bahwa tidak ada satupun nilai VIF yang bernilai lebih besar daripada 10, sehingga dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas pada peubah penjelas, sehingga semua peubah akan dimasukkan dalam pembentukan model nantinya. Tahapan selanjutnya adalah melakukan analisis regresi Poisson. Regresi Poisson adalah model regresi yang dapat digunakan pada data yang peubah responnya menyebar tidak normal dan merupakan data count atau data cacahan, yaitu menyebar Poisson. Berikut adalah hasil dugaan parameter dari model regresi Poisson yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil dugaan parameter diperoleh nilai AIC sebesar 1165,8 dengan nilai deviance 888,756. Pengaruh dari setiap peubah penjelas juga dapat dilihat berdasarkan nilai Z hitung yang dibandingkan dengan nilai Z alfa per 2 yaitu sebesar 1,96. Berdasarkan hasil pembandingan nilai Z hitung dan nilai Z tabel dari masing-masing peubah penjelas, diketahui bahwa semua peubah penjelas kecuali peubah X5 berpengaruh signifikan pada model pada taraf nyata 5%. Model regresi Poisson secara lengkapnya dapat dituliskan sebagai berikut. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan overdispersi. Pemeriksaan overdispersi dilakukan dengan menggunakan dua statistik uji, yaitu nilai deviance dan nilai percentage square. Dengan hipotesis yaitu H0 model terdapat overdispersi, sedangkan H1 model tidak terdapat overdispersi. Jika nilai deviance ataupun nilai chi-square yang dibagi dengan derajat bebasnya bernilai lebih dari 1, maka dapat dikatakan terjadi overdispersi. Berikut adalah hasil perhitungan dari deviance dan chi-quadrat percent. Diketahui nilai deviance yang dibagi dengan derajat bebasnya itu bernilai 28,669 dan nilai chi-quadrat percent yang dibagi dengan derajat bebasnya bernilai 28,727. Berdasarkan hal ini, dapat disimpulkan bahwa kedua statistik uji baik deviance maupun chi-quadrat percent itu bernilai lebih dari 1, sehingga dapat dikatakan terdapat overdispersi pada kasus tuberkulosis di Jawa Timur tahun 2019. Karena terdapat overdispersi, maka model regresi yang cocok digunakan adalah model regresi binomial negatif. Regresi binomial negatif. Model regresi binomial negatif mampu mengatasi overdispersi karena memungkinkan parameter dispersi untuk menggambarkan variansi dari data. Berikut adalah hasil dugaan parameter dari model regresi binomial negatif. Diperoleh nilai deviance sebesar 38,646 dan nilai AIC sebesar 443,98. Kedua nilai ini, AIC dan deviance, itu bernilai jauh lebih kecil dibandingkan dari hasil pemodelan menggunakan regresi Poisson sebelumnya. Hal ini membuktikan bahwa model regresi binomial negatif mampu mengatasi overdispersi. Selanjutnya, untuk dapat melihat pengaruh dari setiap peubah dengan membandingkan nilai Z hitung dengan Z alfa per 2. Berdasarkan pembandingan keduanya, diketahui bahwa tidak terdapat peubah yang berpengaruh signifikan pada taraf nyata 5%, sedangkan peubah X6 itu berpengaruh signifikan pada taraf nyata 10%. Model regresi binomial negatif selengkapnya dapat dituliskan sebagai berikut. Selanjutnya dilakukan pengujian efek spasial, yaitu efek keragaman dan efek dependensi spasial. Pengujian efek keragaman spasial dilakukan dengan menggunakan statistik uji Bros-Pagan dengan hipotesis yaitu H0 terdapat homogenitas spasial dan H1 terdapat heterogenitas atau keragaman spasial. Tolak H0 jika nilai statistik uji Bros-Pagan lebih besar dibandingkan nilai chi-square tabel P-1 dengan P adalah banyaknya parameter regresi. Berikut adalah hasil perhitungan statistik uji Bros-Pagan. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh bahwa nilai statistik uji Bros-Pagan lebih besar dibandingkan dengan nilai chi-square tabel, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tolak H0 yaitu terdapat heterogenitas atau keragaman spasial. Selanjutnya dilakukan pengujian efek dependensi spasial menggunakan statistik uji Lagrange multiplier dan robust Lagrange multiplier dengan hipotesis yaitu H0 tidak ada dependensi spasial dan H1 ada dependensi spasial. H0 akan ditolak jika nilai Lagrange multiplier ataupun robust Lagrange multiplier lebih besar dibandingkan dengan nilai chi-square tabel 1, alpha. Berikut adalah hasil perhitungan dari statistik uji Lagrange multiplier dan robust Lagrange multiplier. Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui baik Lagrange multiplier ataupun robust Lagrange multiplier memiliki nilai statistik uji yang lebih kecil dibandingkan nilai chi-square tabel, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat dependensi spasial pada data.
Berdasarkan hasil pengujian efek spasial ini, maka dapat disimpulkan bahwa model yang lebih cocok digunakan untuk kasus tuberkulosis di Jawa Timur adalah model Geographically Weighted Negative Binomial Regression. Pemodelan GWNBR. Pemodelan GWNBR dilakukan dengan menggunakan matriks pembobot spasial yang berisi fungsi kernel. Terdapat dua jenis kernel dalam GWR, yaitu fungsi kernel tetap atau fixed kernel dan fungsi kernel adaptif atau adaptive kernel. Pada penelitian ini digunakan kernel Gauss dan kernel B-square, sehingga akan digunakan 4 fungsi kernel, yaitu fixed Gaussian kernel, fixed B-square kernel, adaptive Gaussian kernel, dan adaptive B-square kernel. Selanjutnya, untuk pemilihan fungsi kernel akan dilakukan dengan membandingkan nilai AIC dari model GWNBR pada masing-masing fungsi kernel. Berikut adalah hasil pemodelan dan nilai AIC dari masing-masing fungsi kernel. Berdasarkan hasil nilai AIC ini diketahui bahwa masing-masing fungsi kernel memiliki nilai AIC yang tidak terlalu berbeda satu sama lain. Nilai AIC terkecil itu diperoleh oleh model GWNBR dengan menggunakan fungsi kernel adaptif Gaussian. Oleh karena itu, fungsi kernel adaptif Gaussian ini akan digunakan pada pemodelan GWNBR selanjutnya. Selanjutnya, berikut adalah sebaran koefisien parameter model GWNBR menggunakan fungsi adaptif Gaussian kernel. Dapat dilihat secara keseluruhan bahwa koefisien parameter model GWNBR berkisar antara minus 0,001 sampai dengan 0,01. Dapat dilihat juga pada peubah S1, yaitu persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak memiliki jangkauan terbesar. Ini artinya adalah bahwa peubah X1 memberikan pengaruh yang berbeda-beda pada setiap wilayahnya. Sedangkan jangkauan terkecil itu ada pada X2, yaitu persentase tempat pengolahan makanan sehat. Hal ini artinya bahwa peubah X2 atau tempat pengolahan makanan sehat ini memiliki pengaruh yang hampir sama pada setiap wilayahnya. Sebaran koefisien parameter model GWNBR secara lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut yang menyajikan statistik 5 serangkai koefisien parameter model GWNBR. Selanjutnya dilakukan pengujian secara serentak pada model GWNBR dengan hipotesis yaitu H0 tidak terdapat peubah yang berpengaruh terhadap model, sedangkan H1 minimal ada satu peubah yang berpengaruh terhadap model. Pengujian secara serentak ini dilakukan dengan membandingkan nilai deviance dengan nilai chi-square tabel. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh bahwa nilai deviance bernilai lebih besar dibandingkan dengan nilai chi-square tabel. Dan berdasarkan hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa minimal ada satu parameter model GWNBR yang berpengaruh signifikan pada taraf nyata 5%. Pemodelan GWNBR memungkinkan peubah yang berpengaruh itu berbeda-beda pada masing-masing kabupaten kota. Berikut adalah hasil pengelompokan kabupaten kota berdasarkan peubah yang berpengaruh. Peubah X1 yaitu persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak merupakan peubah yang paling banyak berpengaruh, yaitu berpengaruh pada 6 kelompok dengan total 26 kabupaten kota. Selanjutnya diikuti oleh peubah X2 yaitu persentase tempat pengolahan makanan sehat yang berpengaruh pada 9 kelompok dengan total 24 kabupaten kota. Pada peta dapat dilihat bahwa sebagian besar kabupaten kota yang berada pada bagian timur dari Provinsi Jawa Timur hanya dipengaruhi oleh X1 saja, sedangkan sebagian besar kabupaten atau kota yang berada di bagian barat dari Provinsi Jawa Timur hanya dipengaruhi oleh X1 dan X2 saja. Proporsi peubah yang berpengaruh pada masing-masing kabupaten kota secara lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya adalah melakukan pemilihan model terbaik. Pemilihan model terbaik didasarkan pada nilai AIC. Model yang terbaik adalah model yang memiliki nilai AIC terkecil. Berikut adalah hasil perbandingan nilai AIC dari model regresi binomial negatif dan model GWNBR. Berdasarkan hasil perbandingan nilai AIC kedua model, diketahui bahwa model GWNBR memiliki nilai AIC terkecil, sehingga model GWNBR dipilih sebagai model terbaik untuk memodelkan faktor-faktor yang memengaruhi angka kasus tuberkulosis di setiap kabupaten kota di Jawa Timur. Simpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah pemodelan yang terbaik untuk memodelkan faktor-faktor yang memengaruhi angka tuberkulosis di kabupaten kota di Jawa Timur tahun 2019 adalah metode GWNBR dengan fungsi adaptif Gaussian kernel dengan nilai AIC sebesar 414,467. Pemodelan GWNBR dengan fungsi adaptif Gaussian kernel membentuk 10 kelompok kabupaten kota menurut peubah yang berpengaruh terhadap angka tuberkulosis di Jawa Timur tahun 2019.
Peubah persentase sanitasi layak dan tempat pengolahan makanan sehat atau TPM sehat merupakan peubah yang paling banyak berpengaruh, yaitu berpengaruh signifikan pada 26 kabupaten kota untuk sanitasi layak dan 24 kabupaten kota untuk tempat pengolahan makanan sehat. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.